Hadrosaurus itu nama latinnya Hadrosaurus. Nama biasanya yang kita panggil itu adalah soa layar kalau di Indonesia. Jadi populasi mereka itu di Sulawesi, Halmahera, sama di sebagian di Ambon. Pengen usaha pertanian Anda dikenal banyak orang? Nggak usah bingung. Promosikan usaha pertanian Anda dan Anda akan mendapatkan exposure yang besar. Mulai dari website, YouTube, Instagram, TikTok, X, dan Facebook. Daftarkan segera hanya di Jaga Tani. Halo sahabat tani, salam Jaga Tani. Perkenalkan, saya Koko Baskoro dari Hadrosaurus ID yang bertempat di Jakarta Timur. Hadrosaurus itu nama latinnya Hadrosaurus. Nama biasanya yang kita panggil itu adalah soa layar kalau di Indonesia. Jadi populasi mereka itu di Sulawesi, Halmahera, sama di sebagian di Ambon. Nah, setiap dari lokasi itu, lokality yang kita sebut itu berbeda-beda. Gitu. Ada yang kayak gini, dua ini itu dari salah satu dari Sulawesi. Nah, jadi Sulawesi itu ada dua, Celebensis, Hadrosaurus celebensis dan Hadrosaurus microlopus. Kenapa dibilang microlopus? Mikro adalah kecil, lopus adalah cula. Jadi di Hadrosaurus yang kecil ini culanya harus tinggi gitu. Nah, ada lagi di Weberi itu di Halmahera dan di Ambon itu Amboinensis. Berarti soal layar ini hanya ada di Indonesia atau bagaimana? Di dunia ada 5 jenis: Celebensis, Microlopus, Weberi, Amboinensis, dan Pustulatus. Pustulatus di mana? Pustulatus itu ada di Filipina. Gitu. Jadi di dunia ini cuma ada di Indonesia dan di Filipina. Dengan yang paling banyak jenisnya ada di Indonesia. Kenapa disebut naga layar? Karena mukanya kan serem, Bos. Mukanya serem, kayak naga bentukannya, dan dia punya layar atau fin yang ada di ekornya. Ini ciri khasnya dia ada di finnya, ada di ekornya. Nah, fungsinya dia adalah yang pertama itu untuk navigasi ketika mereka berenang. Kenapa namanya Hadrosaurus? Itu adalah kadal besar air sebenarnya. Hydro itu air, saurus itu naga besar. Hydro itu air, Saurus itu naga atau kadal besar. Kadal besar. Nah, fungsinya yang layarnya itu untuk navigasi pada saat mereka berenang. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya ada di jantan yang layarnya lebar. Jadi dia untuk memikat betina. Tambah lebar layarnya, tambah kayak singa tuh surainya tambah gede tuh, tambah maco, tambah keren, dan tambah jadi favoritnya betina. Gitu. Jadi memang itu jadi salah satu buat daya tarik si jantan untuk ke betinanya. Di usia berapa? Itu dari usia juvenile. Juvenile itu udah terlihat. Jadi layar udah mulai tumbuh, ketinggiannya juga beda sama tingginya layar yang betina. Betina tuh ada sih beberapa betina yang tinggi, cuman nggak terlalu tinggi kayak jantan, dan jantan bentuknya memang ngebulet. Kalau betina lebih landai, kayak gitu sih. Sejak kapannya gue tahu Hadrosaurus ini dari 2019. Sebenarnya masih baru lah, belum lama-lama banget. Tapi kenapa gue suka? Karena ini salah satu kadal terbesar yang Indonesia punya.
Dan orang taunya cuman, maaf sorry, gue ini iguana. Iguana itu kan dari luar. Sebenarnya Indonesia punya loh yang keren, yang lebih keren, yang lebih orang nggak tahu gitu. Lebih eksotis, lebih warnanya hitam gitu kan, dan lebih gahar. Dan dia salah satu menurut gue kadal yang secara anatomi lebih lengkap. Kenapa gue bilang lebih lengkap? Dia punya spike kayak iguana, dia punya sirip renang itu kayak varanus atau biawak. Dia punya sirip renang di kaki, itu kayak buaya. Gitu. Dan memang populasi mereka itu di hutan pinggir sungai. Jadi ketika kita masuk ke hutan di Sulawesi itu, masuk ke dalam hutan, kalau di tengah hutannya nggak akan ketemu. Karena populasinya dia di pinggir sungai, sungai-sungai deras. Lawannya itu buaya, porosus, dan biawak. Jadi telur mereka banyak dimakan biawak karena kan bertelurnya di tanahnya. Nah, telur mereka tuh banyak dikonsumsi sama si biawak. Nah, karena mereka di atas pohon, terkadang mereka jatuh ke bawah, ke air. Nah, itulah mangsa mereka jadi dimangsa buaya. Untuk pakannya sebenarnya Hydrosaurus ini omnivore. Dia bisa makan sayur, buah, daging-dagingan, serangga, ikan, dia bisa makan. Jadi dia makan segala. Untuk perawatan itu minimal kita kandang itu 3 kali besar badannya, itu paling minim. Gitu. Dan kalau bisa kandang jangan terlalu ram semua. Gitu. Jadi di bawah kita kasih tutup karena akan melukai bibirnya. Mungkin nanti sahabat tani bisa lihat ada beberapa yang memang luka bibirnya, itu karena memang kandangnya kurang baik menurut saya, karena terlalu ram semua. Tapi ketika mereka sudah nyaman dan kita tidak ganggu, mereka aman. Jadi biasanya yang pertama-tama itu rabing karena mereka kandang baru, kaget, ada orang lewat dan lain sebagainya, kayak gitu sih. Nah, kalau memang mau piara, sebaiknya perhatikan dulu tempatnya untuk miaranya, terus mau berapa banyak, mau jantan betina kah, atau proper, yang penting proper deh kandangnya gitu loh Mas. Jadi kalau mau pelihara dulu, silahkan, tapi harus tahu juga apa saja kondimen yang harus ada di dalam kandang. Gitu, misalkan kayak tangkringan karena dia arboreal, kayak bak air karena dia juga hydro, dia butuh air. Gitu. Jadi dia pupnya tuh di air. Dia pup di air. Jadi pas saat dia berendam dia pup tuh. Makanya kita selalu bersihkan airnya. Harus selalu dibersihkan airnya gitu. Kalau untuk pemula, saya nggak terlalu saranin. Kalaupun pemula, cari yang soal layarnya yang udah tenang, yang udah anteng kayak gini-gini. Jadi lebih bisa dipiara untuk pemula. Tapi kalau baru-baru banget, jangan ngambil dari yang masih liaran, karena 90% Hydrosaurus masih tangkapan alam. Oke, kalau perbandingan sama iguana sudah pasti beda, karena dia beda famili. Jadi iguana itu hanya pemakan sayur dan buah. Sama. Yang kedua, kalau sama kadal lain, banyak juga sih kadal-kadal dari luar yang memang dia omnivore juga. Kayak bearded dragon, itu sama, masih satu famili sebenarnya. Cuman secara size, gede ini. Dari 98 sampai 2018, itu masih menjadi hewan dilindungi. Jadi setelah 2018 PP lingkungan hidup yang baru itu sudah tidak ada di daftar lindung. Tapi tetap ketika kita pelihara minimal kita harus secara legal supaya apa, ada suratnya dan lain sebagainya, supaya di alamnya juga tidak habis gitu. Jadi yang kontrol siapa sih? Yang kontrol ya dari pemerintah, dari Balai Konservasi dan Karantina. Ada yang bisa breeding? Kalau breeding secara masif belum ada. Tapi kalau breeding cuman hasilnya 5 ekor, tapi itu juga nggak hidup semua, kadang-kadang itu ada. Gitu. Tapi kalau secara masif, karena telurnya mereka nggak terlalu banyak, Mas. Oh. Telur mereka itu hanya 6, maksimal 9. Dan itu nggak bakal, belum tentu survive semua. Gitu. Kemungkinan dari 9 bisa cuma 3 yang hidup. Dan 3 itu juga kita nggak tahu jantan atau betina besarnya. Karena pas waktu netes itu kita nggak tahu ini jantan atau betina.
Ketika dia udah mulai dewasa, udah mulai remaja, nah baru kita bisa deteksi tuh, ini jantan atau betina nih, gitu. Jadi dan kebanyakan yang beli itu banyak dari yang penangkap-penangkap ilegal. Gitu. Kalau saran saya jangan, karena pertama kita nggak punya surat yang legalnya. Yang kedua di alamnya juga nanti akhirnya habis, sayang, karena ini salah satu hewan yang eksotis Indonesia punya gitu loh, dan Indonesia Timur punya gitu. Kalau dia defensifnya malah lari. Kita ketemu manusia nih, mereka pasti kabur lari. Lari cepat banget. Wah, cepet banget, Mas. Kalau biasa ngelihat yang di Nat Geo Wild tuh yang suka nyebrang kali, yang tutut nyebrang kali sambil berdiri, itu mereka. Karena mereka punya selaput renang. Tapi kalau dia udah besar, dia lebih ke dalam air. Sebenarnya kalau untuk bicara itu mungkin pemerintah sudah tahu ya kenapa itu dihilangkan. Mungkin karena populasinya sudah mulai banyak. Tapi ketika banyaknya juga pemburu liar, ya pastinya juga kalau ini tidak dijaga tetap aja akan hilang sebenarnya. Gitu. Jadi makanya kemungkinan nanti Hydrosaurus ID pun akan bikin sebuah yayasan untuk konservasi, untuk terutama di Hydrosaurusnya. Gitu. Jadi memang rencana kita ke depannya seperti itu sih. Ya kalau bicara itu, Mas, yang penting gini, ketika kita punya tanggung jawab untuk memelihara hewan, pastinya sampai hewan itu mati atau sampai hewan itu memang udah ada waktunya meninggal gitu. Bukan berarti kita sia-siain terus meninggal, mati, nggak begitu. Maksudnya kita punya tanggung jawab untuk, ya sama aja lah kayak kita piara kucing, piara anjing dan lain sebagainya. Gitu. Yang penting tanggung jawab kita sebagai pemelihara itu jangan cuma suka ketika dia bagus, tapi karena Hadrosaurus sendiri agak rentan sama minus. Minus itu bisa layar patah karena dia tulang rawan. Bisa layarnya patah kalau dia koloni, karena dia tidurnya tumpuk-tumpuk. Itu layarnya bisa bengkok dan patah, bisa ekor putus, bisa satu koloni misalkan ya ada jantan ada betina dia berantem, kakinya kegigit atau spike-nya sobek, itu macam-macam halnya. Nah yang penting adalah bagaimana kita bisa bertanggung jawab atas peliharaan kita, itu sih menurut saya. Jangan cuma mau cakepnya doang deh gitu. Tipsnya adalah cari tahu dulu. Pertama cari tahu dulu seperti apa sih Hadrosaurus ini. Karena pertama yang tadi saya bilang masih 90% tangkapan alam. Yang namanya di alam mereka hidup bebas, terus dikandangin pasti panik. Nah mereka juga punya cara adaptasi yang beda-beda. Nggak semuanya sama nih. Walaupun satu jenis mereka punya karakter dan adaptasi yang beda-beda. Ada yang nggak jinak-jinak juga ada. Gitu. Jadi minimal tahu dulu, terus setup kandangnya juga harus tahu seperti apa, isi di kandangnya apa, makannya apa, harus ada airnya seperti apa. Nggak mungkin karena Hadrosaurus nggak mungkin tempat minumnya water dish kecil, karena memang dia hidupnya di sungai, butuh air yang banyak kayak gitu. Nah kalau bagus ada beberapa kawan yang bagus dia bikin aviari besar, itu ada tebing sungainya, nah itu malah lebih bagus banget. Cahayanya bagus. Jadi kalaupun memang teman-teman jaga tani mau bikin kandang yang nggak harus ditutup bawahnya, misalkan pakai ram besi, ram gitu, minimal harus lebih besar supaya untuk menanggulangi mereka nabrak biar nggak lecet. Itu aja sih. Dan harus tahu dulu habitatnya seperti apa sih gitu. Nah boleh kalau memang mau cari tahu dan lain sebagainya, di Instagram kita ada, mau tanya-tanya dulu gimana sih, itu boleh juga sih, Mas. Harapan ke depannya adalah ini reptilia Indonesia yang dimana kita sebagai orang Indonesia harus melestarikannya sepertinya. Gitu. Makanya kita mau bikin yayasan itu supaya ini lestari dan orang bukan hanya tahu reptil dari luar. Reptil Indonesia itu banyak banget, yang salah satunya Hadrosaurus yang mau kita fokusin. Mungkin jagatannya juga bisa lihat, oh mungkin juga belum ada yang tahu malah Hadrosaurus apa sih, soal layar apa sih,
gitu. Jadi banyak orang yang belum tahu juga karena itu tadi 2018 ke bawah ini masih hewan dilindungi, jadi orang jarang pegang, jarang piara. Nah ketika 2000 ini baru kita mau gencarin supaya minimal orang Indonesia tahu deh, ini loh ada reptil Indonesia yang lebih keren, lebih ngeri deh gitu mukanya. Oke, yayasannya lagi baru berjalan, namanya juga lagi dicari. Itu nanti lebih ke arah ke konservasinya. Jadi dari breeding kita untuk apa lagi pelepasan ketika kita rescue, terus untuk konservasi dalam artian kita ambil dulu nih yang dari teman-teman yang memang tidak keurus, nanti yang akan kita lepasin. Nanti kita bekerja sama dengan Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam, terus KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan sebagainya. Dan kita akan ada pelepasan lagi ke sana. Itu nanti kita juga akan ada kerjasama dengan beberapa kota desa wisata, 48 desa wisata di Jawa Tengah. Itu nanti juga kemungkinan juga nanti kita akan bikin konservasi di tempat-tempat itu. Mungkin ada 48 konservasi juga di sana. Jadi karena kan banyak juga yang piara selain di Jakarta atau di kota-kota lain pasti banyak yang piara. Nah, harga jualnya tuh karena tangkapan yang tangkapan liar ini itu semuanya diambil, Mas. Jadi dari yang kecil, yang minus dan lain sebagainya itu diambil. Jadi indukan juga di alam juga jadi berkurang. Itu harganya kalau yang ilegal pasti lebih murah. Oke. Karena kisarannya kalau yang baby itu bisa sekitar 250-an. Kalau 250.000 baby. Ilegal ya? Ilegal. Oke. Itu kecil. 10 sentian lah, 15 cm sampai 10 cm sampai 15 cm. Nah, cara membedakan yang legal ada Surat. Oke. Ya, jadi kalau kita pribadi dari Hydrosaurus ID itu kita punya surat yang dimana kita bisa masukin, misalkan kita mau 10 ekor nih dari Makassar, nanti BKSDA Makassar keluarin surat nih untuk 10 ekor yang ini yang dikirim ke Jakarta gitu. Nah, dari nanti ketika misalkan nih mau ada dipindah tangankan, ini surat bisa dipecah. Pecah surat namanya. Nanti kita urus di BKSDA Jakarta, nanti dipecah surat. Jadi yang beli pun atau yang nanti yang tangan berikutnya itu punya surat juga. Harganya yang udah punya surat itu Nah, yang udah legal. Oke, kalau yang baby itu sekitar 750 sampai 1 juta. Itu baby. Kalau yang di luar itu, yang dewasa, yang adult atau yang juvenil itu bisa di angka 5 sampai 7 juta. Reptil itu perkembangbiakannya setahun cuma sekali. Ya kan? Nah, dia bisa berkembang biak di juvenil. Kalau untuk remaja. juvenil tuh usia berapa? Kalau usia pastinya kita nggak tahu, Mas, karena masih tangkapan alam. Kita ukur dari size aja biasanya. Berapa itu panjangnya? Size itu sekitar 70-an, 80 lah. Karena maksimum size-nya mereka cuma 1,2, 1,3. Di Instagram juga ada, di Instagramnya adalah hydrosaurus.id. Gitu. Jadi kontak WA juga ada di situ, DM di situ boleh. Di situ banyak bisa belajar Hydrosaurus dari Indonesia apa aja, dari Filipina apa aja, kayak gitu. Kita selalu share untuk itu.